Ya, nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Akmal Wahid. Kali ini saya akan menjabarkan perihal UAS kecerdasan buatan, yaitu implementasi algoritma genetika pada struktur backpropagation neural network untuk klasifikasi kanker payudara. Karena ini waktunya sangat sempit, mungkin saya lanjut secara cepat. Ini kurang lebih agendanya, yaitu penjelasan soal judul tadi, urgensi kenapa topik ini diangkat, kemudian uh, masalah yang diusulkan, tujuan dari penyelesaian masalah, seimplementasi metode AI, kemudian hasil yang diperoleh dalam parameter yang terukur, dan terakhir adalah pengembangan ide pengembangan yang mungkin bisa diterapkan. Oke, introduction-nya. Sebetulnya perihal penelitian tentang kanker payudara ini sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun menggunakan metode neural network dan associated neural. Hanya saja metode ini masih memiliki akurasi yang dinilai kurang maksimal. Maka itu diusulkan menggunakan metode baru untuk mencari solusi dan akurasi yang lebih baik dibandingkan metode yang sebelumnya. Di mana penulis saat ini menggunakan metode klasifikasi neural network dan algoritma genetika. Oke, urgensinya itu ya kanker payudara ini merupakan kanker yang secara statistik ya paling tinggi diderita oleh kaum wanita, disusul kanker serviks dan lainnya. Di mana sebetulnya pengobatan umumnya itu dengan pembedahan, kemudian kalau ada sisa dan semacamnya dilanjutkan dengan kemoterapi maupun radiasi. Namun sebetulnya pengobatan tersebut sebetulnya tidak berdampak signifikan, terutama bila kankernya ini sudah mencapai stadium akhir ya. Maka itu solusinya adalah pencegahan yang lebih dini untuk meningkatkan persentase kesembuhan, kurang lebih seperti itu. Kenapa saya angkat ini? Karena kurang lebih kebetulan almarhum ibu saya juga menderita kanker dan saya pikir ini paper yang menarik untuk saya secara personal, kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian tujuan dari penyelesaian permasalahan ini, tujuan utamanya tentu untuk meningkatkan persentase temuan kanker payudara lebih awal ya, sehingga bisa menaikkan angka keselamatan pasien begitu, karena memang bisa kita tangani lebih lebih awal lah, kurang lebih seperti itu. Dan tujuan untuk paper ini juga yaitu untuk eh, menemukan nilai akurasi yang baik lah untuk model neural network dengan mengoptimalkan berbagai parameternya dengan algoritma genetika. Oke, implementasi metodenya ini yaitu menggunakan yang tadi disebutkan, yaitu algoritma genetika untuk optimasi parameter parameter neural networknya, hmm, seperti jumlah hidden layer, kemudian learning rate agar akurasi yang dihasilkan bisa lebih bagus. Selain itu penelitian juga membandingkan antara metode kombinasi neural network dan algoritma genetika dan metode naif bias. Sedangkan untuk evaluasinya menggunakan metode 10 fold cross validation. Oke, hasil yang diterapkan, metode ini terbukti menghasilkan rata-rata akurasi yang tinggi, yaitu 97% untuk studi kasus deteksi kanker payudara. Metode ini juga lebih unggul dibandingkan dengan metode naive Bayesian dan metode sebelumnya itu menggunakan neural network dengan optimasi association rules. Ide pengembangannya, metode ini mungkin juga bisa diterapkan ya untuk penyakit lain juga yang patternnya mungkin mirip dengan kanker ini, terutama yang ada pattern-pattern dengan mutasi genetik dan mutasi kromosom. Ya, kurang lebih seperti itu. Um, karena ini mengacu pada paper, mungkin saya akan juga perlihatkan lebih detailnya ya. Ini seharusnya juga terlihat, ini paper yang saya jadikan acuan. Ya, berikut adalah mungkin kurang jelas ya. Oke. Berikut tahapan-tahapannya, yaitu para penulis ini mempersiapkan dataset breast cancer-nya, kemudian membagikan populasi awalnya,
terkait kromosom dan layernya. Um, Kemudian untuk tahapan neural networknya itu dia masukkan parameter-parameter unit kromosom ya ke dalam learning rate. Di sini bisa dilihat unit dan learning rate-nya. Kemudian juga um, kemudian selanjutnya ya ini mungkin secara sangat teknis ya terhadap feed forward dan backward-nya. Kita lanjut saja. Ini tahap pengujiannya dengan metrik seperti ini, di mana model kromosom ini diuji ya seberapa akurasi prediksinya, seberapa besar, kemudian untuk menghasilkan dihasilkan modelisasi yang lebih baik lah, kurang lebih seperti itu. Ini seksi kromosomnya, dan silang. Nah ini naive biasnya. Ini untuk supervised learningnya ya. Nah, di mana dia pertama kali itu dia sebetulnya mencari probability setiap atribut terhadap masing-masing kelasnya, memakai asumsi, kemudian mencari posterior dari masing-masing kelasnya. Nah ini untuk uji cobanya. Ya ini ada beberapa skenario ya, uji performa dengan pembandingan stopping kriteria, kemudian juga dengan bobot yang ditetapkan pada model neural networknya, kemudian juga uji stability performance ya, yang tadi kita sebutkan bahwa untuk evaluasi dia memakai tenfold cross validation ya untuk menguji stabilitas nilai akurasi yang sudah dihasilkan. Ya ini untuk hasil dan saya ujiannya. Pada hasilnya ini pada uji coba kedua mendikasi nilai rata-rata untuk inisiasi bobot awal neural network dengan metode Nguyen-Windrow lebih baik dibandingkan inisiasi bobot awal neural network secara acak, yaitu didapat akurasi sebesar 93,4% dengan standar deviasi 0,013. Oke. Ya ini kesimpulannya kurang lebihnya. Nah ini maaf, ini perbandingan dengan hasil uji coba tenfold cross validation kurang lebih seperti ini. Ya ini kesimpulannya adalah metode ini mampu menghasilkan nilai akurasi yang lebih tinggi sekitar 97%. Kemudian juga untuk penggunaan metode Weyman-Windows juga menginisiasi bobot awal neural network terbukti menghasilkan rata-rata yang lebih baik ya dibandingkan dengan bobot awalnya. Oke, mungkin kurang lebih demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ucup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh sebentar, ini untuk set of artnya kebetulan tidak saya temukan Pak. Mungkin ini saja yang kita hanya based on daftar pusaka yang ada. Jadi set of artnya saya belum dengan detail mencari seperti itu kurang lebih. Ya, mungkin mohon maaf juga karena saya belum terlalu dalam pemahaman artificial intelligence-nya. Jadi mohon maklum bahwa hal-hal teknis ini belum bisa saya jelaskan semuanya. Ada beberapa hal juga sebetulnya yang masih menjadi pertanyaan dari sisi saya. Terutama untuk yang tadi ya, yang apa namanya tenfold, yang untuk validasinya tenfold cross validation itu sebetulnya saya ada pertanyaan tersendiri untuk itu. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu Pak Ucuk. Terima kasih banyak untuk pembelajarannya di semester ini. Sebetulnya sangat menyenangkan dan saya berharap ada kelanjutannya untuk artificial intelligence ini. Mungkin saya cukupkan demikian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.